في الدارين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من اهلي لا حول ولا قوة الا بالله ربنا وفقنا لطاعتك واسمن تقصيرنا وتقبل منا انك انت السميع العليم. Sekarang menginjak tentang rojak dan mukaddimahnya rojak. Wa muqaddimatur rojai utawi pira-pira muqaddimah rojak. Muqaddimah pembukaannya ar-rojak, pengharapan kita terhadap rahmati Gusti Allah. Iku arbaun papat. Kemarin mukaddimahnya khauf ada 4. Sekarang juga mukaddimahnya ar-raja, pengharapan kita kepada rahmat Gusti Allah. Ini ada 4. Al-ula zikru sawabiqi fadlihi ilaika min ghairi qadamin aw safi'in. Al-ula utawi kan dhisik iku zikru sawabiqi fadlihi, iku eling dhisik kanugrahane Allah ilaika maring sira min ghairi qadamin saking tanpa amal kang disiki au safi'in utawa wong kang nulungi. Pertama mukaddimahnya rojak yaitu zikru sawabiqi fadlihi, mengingat dahulunya fadli Gusti Allah ilaika kepadamu min ghairi qadamin, saking dari tanpa amal terlebih dahulu atau orang yang menulung. Jadi kita pertama harus mengingat bahwa fadli Gusti Allah ini mendahului kita, mendahului dari min ghairi qadamin wa safi'in. Jadi mendahului kita. Contohnya kita belum minta sesuatu sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak kita. Banyak yang belum kita minta, tapi Allah sudah memberi. Kita belum beramal apa-apa, Allah sudah memberi. Harus ingat itu. Contohnya kita bisa berjalan. Kita belum pernah meminta, ya Allah bila saya bisa berjalan, tapi oleh Allah sudah diberi lebih dahulu. Seperti kita bisa memandang. Kita kan enggak minta pada Allah, belum pernah meminta, ya Allah berilah kami bisa melihat, karena kita sudah diberi melihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan banyak sekali, kesehatan jasmani dan rohani ini banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita meminta, sebelum kita beramal. Jadi Gusti Allah memberi fadlnya, rahmatnya, tidak menunggu kita beramal baru dikeinginan. Kakak Joy kata keinginan kita kan tidak. Gusti Allah tidak menunggu itu. Banyak kita yang belum beramal apa-apa malah dikasih oleh Allah. Luar biasa banyaknya. Harus mengingat seperti itu. Wasaniyah utawi kang kaping pindho zikru ma wa'adallah min jazili sawabi wa azimi karamati ala hasabi fadli wa karami duna istikhqaqika iyahu bil fi'li. Idlau kana ala hasabil fi'li la kana aqalla syai'in wa asgharu amrin. Wasaniyah utawi kang kaping pindho itu iku zikru ma eling barang wa'ada kang janji sapa Allah Gusti Allah
min jazili sawabi bayane akeh ganjarane Allah wa adimi karomati lan agunge kemuliaane Allah ala hasabi fadlihi ing atase milang-milang kanugrahane Allah wa karomi lan mulyane Allah duna istihqaqika ora oleh ira ngahaki iyahu ing ya ganjaran bil fi'li sebab penggawe idlau krana lamun kana ana apa akeh ganjaran ala hasabil fi'li iku tetep ing atase milang-milang penggawe lakana mongko yakti ana apa penggawe iku akolah luwih titik iku akolah sayen luwih titik-titike suwi-suwi wasghara amrin lan luwih cilik-cilike perkara. Yang kedua, dzikru ma wa'adallah min janjili sawabihi, yaitu mengingat janjinya Allah. Jadi kita supaya ada harapan kepada Allah, penuh dengan harapan pada rahmat Gusti Allah. Muqaddimah yang kedua yaitu mengingat janjinya Allah min jazili sawabi, itu saking banyaknya pahala Gusti Allah. Itu harus mengingat besarnya pahalanya Allah wa alimi karomatihi, dan mengingat agungnya kemuliaannya Allah ala hasabi fadlihi wa karomatihi, di atas, jadi ala hasabi menurut fadlnya dan karomahnya Allah. Jadi kita dapat pahala yang besar itu karena anugerah Allah, karena kemuliaannya Allah. Duna istifaqah iya bil fi'li, bukan amal kita, bukan. Jadi amal kita dibanding pahala itu enggak ada, karena apa-apa. Jadi kita dapat pahala yang besar itu bukan karena amal kita, enggak. Karena amal kita oleh titik sampai kepingin ganjaran sesuai dengan amal kita oleh titik. Jadi Allah memberi pahala itu karena fadl dan kemuliaannya, bukan karena amal kita. Karena amal kita enggak sebanding dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Harus tahu itu. Jadi duna istihqaqika iyau bil fi'li. Jadi bukan hakmu iyau bil fi'li dengan perbuatan, enggak. Kita dapat pahala itu memang murni fadl dan kemuliaan Gusti Allah, murni rahmat Gusti Allah, bukan imbalan daripada perbuatan kita. Kalau sesuai imbalan perbuatan kita dapat sedikit. Ini diberi Allah, ini janji Gusti Allah. Kita dengan amal sedikit mendapatkan pahala yang luar biasa, dan pahala itu tidak sebanding dengan amaliyah kita. Idlau kana hasabul fi'li, ini jikalau banyaknya pahala itu menurut perbuatan, jikalau banyaknya pahala itu menurut amaliyah kita, lakana aqalla syai'in wa asgharu amrin, maka kita mendapatkan sesuatu sedikit pahala, dapat sedikit pahala kalau sesuai dengan amaliyah kita. Karena oleh titik, ya Allah saya sholat sebetulnya ya Allah, ya saya ingin pahala sesuai dengan sholat saya, ya oleh titik ya. Kalau gitu ikut derajat sampai si dia itu karuan. Apa? Kalau kita
minta pahala sesuai dengan amalia kita. Mungkin siji loh, satu pahala belum ngimbangi. Ya, jadi kita dapat pahala lupus lantas semua itu murni itu fadhon dan rahmatnya Allah, bukan dari amalia kita. Wasgar amrin, dan panis bisa sesuatu. Jika Gusti Allah memberi pahala sesuai dengan amalia kita, menurut kadar daripada amal kita, maka dapat sedikit. Luwes wasbaran lebih kecil-kecilnya perkara. Ini perlu kita ketahui. Terus yang ketiga, wasali satu utawi kang kaping 3 zikru kasrati nikmatillah. Eling akeh nikmate Gusti Allah alaika ing atase sira. Harus mengingat banyaknya nikmatnya Allah alaika terhadapmu. Fi amri dinika ing dalam perkorone agama sira wa dunyaka lan di dunya sira. Fil hal ing dalam saknalika min anwa'il imdad, bayane pira-pira wernane paring bantuan wal altaf lan pira-pira kewelasan min ghairi istihqaqin tanpa ngehaki au su'alin utawa nyuwun. Muqaddimah yang ketiga yaitu zikru kasrati ni'matillah alaika, mengingat banyaknya nikmatnya Allah alaika kepadamu, fi amri dinika wa dunyaka, dalam urusan, dalam perkara agama dan dunia. Seperti kita dijadikan oleh Allah menjadi orang muslim, orang yang beriman, itu nikmat luar biasa itu. Wa dunyaka, dan duniamu, kau diberi dunia, dan dunia ini bisa menjadi kendaraanmu menuju akhirat. Ini merupakan kenikmatan. Filhal, di dalam seketika itu min anwa'il imdad, dari banyak macam-macamnya bantuan dari Allah. Wal altaf, lan pira-pira kewelasan Gusti Allah. Banyak kewelasan dari Allah, min istihqaqin aw su'alin, dari sesuatu yang kita enggak menghaki, aw su'alin, atau meminta. Kita belum meminta, wis dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mengingat itu kita bisa bernafas setiap hari. Kita nggak pernah meminta, tapi yang oleh Allah diberi, dipenuhi fasilitas kita. Seperti Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang. Ini untuk siapa? Untuk manusia. Untuk kita semua fasilitas Allah terhadap kita. Terus kita lihat aja hewan yang dimakan oleh manusia dengan hewan yang tidak boleh dimakan oleh manusia, banyak mana? Banyak yang dimakan oleh manusia. Coro akal ya, coro akal. Dari sering bendino dimakan tak mulai akal menungso. Kan entek ya? Justru sih gak dimakan kalah. Makan ambek wedhus sapi, banyak mana? Banyak sapi wedhus. Padahal kalau masih makan macan ini ya. Nah, itu memang dipersiapkan untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan juga semua untuk manusia, fasilitas untuk manusia. Kita harus mengingat pemberian Gusti Allah, kewelasan Gusti Allah
tanpa kita meminta diberi oleh Allah. Yang keempat, di mempat mukadimah saya itu lanjut kitab Sabilul Ibtikar, karya daripada Habib Abdullah. Jadi kita baca setiap hari itu kan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Terus kita baca juga Daud beliau. Sekarang warobian itu utaikan kaping papat zikru sa'ati rahmatillah, eling kejembarane rahmati Gusti Allah, wasabbiha lan oleh disi rahmat khodobahu ing bendune Gusti Allah. Yang keempat yaitu mengingat luasnya rahmatnya Allah, wasabbiha khodobahu yang mendului rahmat yang mendului ini khodobahu pada murkanya Allah. Jadi wasabqiya ghadabahu oleh disi rahmat ghadabahu ing bendune Gusti Allah. Kadang kemurkaan Allah dikalahkan dengan rahmat Gusti Allah. Sampai sering melakukan hal-hal yang bikin Gusti Allah marah. Tapi kita bertobat, minta ampun. Wis hilang wis kemurkaan Gusti Allah, marahnya sudah hilang, kalah dengan rahmat Gusti Allah. Jadi harus mengingat itu. Wa anna la subhanahu Allah ar-Rahman iku zat kang welas, ar-Rahim tur kang welas. Ar-Rahman iki ya welas dunia akhirat, ya welas terhadap wong Islam ya nang wong kafir welas. Nek nang wong kafir gak welas, ketika mangan orang ngambil maksiat gak welas, berarti sing maksiat gak boleh mangan tuh, kelaparan. Enggak, nyatanya wong kafir ya dapat makan, dapat fasilitas. Orang maksiat juga dapat fasilitas. Ya si sahabat ya. Nah, ini semua rahmat Gusti Allah. Kalau Ar-Rahim, welas Gusti Allah khusus diberikan orang mukmin. Jadi Ar-Rahim ini besok ini akhirat hanya dimiliki orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang kafir yang dapat. Al-Ghani tur kang sugih, Al-Karim tur kang loman, Ar-Rauf tur kang welas bi ibadi kelawan pira-pira kaulane Allah, al-mukminin kang padha mukmin. Ar-Rauf bi ibadil mukminin. Memang kita orang mukmin itu banyak ujian, banyak cobaan dari Allah. Tapi kita walaupun seberat apapun ujian cobaan itu, supaya dari biasa ya Allah, bantuannya Gusti Allah. Sampai kesulitan, koyo gak nutup. Tapi dari nonton aja gitu. Kayak wong mantu kan biaya akeh. Sampai tinggali, wong sugih, wong melarat. Jadi hubungannya apa ya? Nih, padahal kayak teror bila kau, dikai macam-macam ini kuasanya Allah. Sesuai dari Allah ada semua. Waidawa dokta mongko tatkala nglanggengi sira ala hadaini nawain ing atase iki werna loro minal adkar saking pira-pira zikir afdal mongko nekaaken bika afdal mongko nekaaken apa kang disebut bika ing sira ila istisharil khauf marang rasa wedi warroja lan arep-arep bikuli hal kelawan saben-saben tika
wallahu ta'ala utai Gusti Allah iku waliyu taufik zat kang maring taufik bimannihi kelawan nikmate Gusti Allah. Kalau kita mengingat dua hal tersebut, maka kamu akan mendapatkan rasa rojak, rasa takut dan pengharapan dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun. Karena orang mukmin itu, yes, alhamdulillah itu dapat musibah yang dilihat adalah nikmati Gusti Allah. Karena biasanya orang-orang yang dapat musibah apa saja dengan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Atas segala sesuatu alhamdulillah itu nikmat dari Gusti Allah. Ya. Tapi nek sampai mendapatkan yang sudah nyata, yang tidak berupa cobaan dan sebagainya. Biasanya orang-orang Habib alhamdulillah wa bi nikmati tati musolihan. Jadi orang mukmin itu apa yang didapat, apa yang menimpanya itu sebuah kenikmatan. Sekarang ini nggak lihat itu siksaan dan sebagainya, tidak semua itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganti kitab. Fatihah. Alhamdulillah wasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masih muqaddimah. Aliyyin daimin abadiyyin hayyin qayyum. Jadi Allah Aliyyin, dialah zat yang maha luhur. Aliyyin, dialah zat yang maha luhur. Daimin, maha kokoh. Abadiyyin, maha abadi. Hayyin, senantiasa hidup. Tiada kematian baginya. Qayyumin, maha mandiri dalam mengatur segalanya. Sarai bisa nih sana. Jadi Qayyumin, maha mandiri dalam mengatur segalanya. Kalau kita kan nggak mandiri, butuh orang lain. Gusti Allah nggak butuh terhadap orang lain. Saya nggak banyak keterangan ini mukadimah, tapi insya Allah bisa dipaham. Karena termasuk karomahnya Habib Abdullah ini, karyanya mudah dipaham. Jadi kitab-kitabnya mudah dipaham. Masih tutup wong Indonesia, wong Indonesia bisa susunan itu, kayak main mirip. Di terjemahan Indonesia pas kan biasa. Qadha, zat yang telah menentukan. Qadha, ini keterangannya masuk apa nanti? Qadha, dan yang telah menentukan. Wa hakamah, dan menetapkan. Menetapkan kepastian dari Allah. Ala khalqihi,
atas makhluknya. Semua saliyane Gusti Allah itu makhluk, termasuk roh itu juga makhluk. Saliyane Gusti Allah adalah makhluk. Bil fana ini ya rusak binasa berupa kesementaraan. Jadi kita semua akan rusak, akan binasa. Wal inqidha, bagaimana ini ya berupa kesementaraan, ketidakabadi, kecuali yang diabadikan oleh Allah. Seperti nanti kita kalau di surga diabadikan sampai Gusti Allah, bukan abadi kita enggak. Memang di surga kita diabadikan sak terus wis, itu apa? Diabadikan, bukan abadi. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka itu juga diabadikan oleh Allah. Yang abadi hanya Allah. Yang abadi hanya Allah. Adapun saliyane Gusti Allah itu diabadikan. Ke surga neraka itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk penduduk surga diabad terus besok ana ngene swarga. Amin ya rabbal alamin. Wal inqidha ketergantungan pada kehendak Allah. Ketergantungan pada kehendak Allah. Wal mauti, kematian yang telah ditentukan. Jadi besok mati ya mati, ya iso wis. Sampai nantosi sekedap malaikat ya iso. Ya. Wal bala, dan cobaan. Ini cobaan itu Gusti Allah, kan kita terima. Apapun modelnya harus kita terima cobaannya dari Allah. Wa tahawul min hal ila hal. Tahawul selalu berubah kondisi. Min hal, dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu pasti manusia, makhluk ya. Sampai nasale bayi kayak iso apa, iso nangis. Setelah itu iso ngesot, melangkah, berjalan, lari, nunjuk, macam-macam, ganteng, mari ngono setengah ganteng, elek, wis tuwek, dan lain sebagainya, mengalami perubahan semua itu. Jadi watahal min hal ila hal, yang dulunya kuat, tuwek, lemah, dan seterusnya. Wal intiqal, jadi dia adalah yang telah memastikan perpindahan makhluk min darin ila dar. Jadi perpindahan makhluk dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum kita lahir di dunia, kita berada di alam kandungan. Dalam alam kandungan juga kita dipenuhi oleh Allah, diberi fasilitas. Makanya yang lain bobot, nyusui, boten kaya, boten kaya, diotong sing kaya, saking akeh bae darah ya. Lho nanti banyak darah kiriman. Yaitu kalau orang menyusui darah kiriman dari ya masuk ini menjadi susu. Nah, kalau yang hamil ya menjadi makanannya bayi tadi. Tapi bukan berupa khed lagi sudah. Ya, bisa menghendaki menjadi susu dan lain sebagainya.
Wa tafarrada bid dawa wal baqa. Wa tafarrada, dan dia teristimewakan dalam kondisi langgeng. Wa tafarrada bid dawa, dan dia teristimewakan dalam kondisi langgeng. Wal baqa, dan kekal. Ala tatawulid duhur, kekal atas panjang masa, perputaran masa. Wal tidadil asar, dan panjang perjalanan abad demi abad. Wa taghayyuril atwar, dan perubahan kondisi. Wa ansirafil a'mar, dan pemutusan usia. Jadi hanya Allah sing langgeng, sing bakok kekal, ala tatawulid duhur, sepanjang perputaran masa ini Allah senantiasa langgeng. Kalau kita enggak, kalau batas. Wa tidadil asar, Allah senantiasa abadi, kekal, abad demi abad, sepanjangnya abad demi abad. Wa taghayyuril atwar wa ansirafil a'mar, dan pemutusan batas usia. Ini jadi kalau hamba Gusti Allah nanti ada batas-batas usia. Kita ada batasnya usia kita. Ya nanti Gusti Allah enggak. Ahmaduhu, aku memujinya. Bima hamida bi nafsah, sesuai dengan apa yang Allah telah memuji zatnya sendiri. Wa bima hamidah, dan dengan apa yang telah memujinya. Wa bima hamidah, wa bima hamidahu bihi ibaduhu, dengan apa yang telah memujinya oleh para hambanya yang ikhlas, al-mukhlisun, yang ikhlas, al-abrar, dan pelaku kebajikan sejati. Saya memuji dengan apa yang Allah memuji zatnya sendiri. Wa bima hamil fi ibadul mukhlisun al-abrar, dan memuji sebagaimana hamba-hambanya yang ikhlas, yang bagus memuji Allah. Ini perlu kita. Pujian yang paling besar itu apa? Tahu sampai? Sampai sering mendapatkan diberi sesuatu oleh orang, kita kan senang. Dan senang apa? Berterima kasih. Sampai dikasih uang 1.000 dengan 1 juta, kemudian terima kasih 1 juta. 1 juta ambil 1 juta. Terima kasih kemudian ya, 1 juta. Pintar ya. Allah memberi kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Tentunya kita akan berterima kasih yang luar biasa juga. Seharusnya seperti itu. Terus apa yang kita terima, yang kita ucapkan kepada Allah? Karena mana yang alhamdulillah. Alhamdulillah itu di atasnya alhamdulillah nggak ada sudah. Cukup sampai alhamdulillah. Itu pun pada hakikatnya manusia ini masih belum bisa
memenuhi asline. Sampai bisa alhamdulillah loh, itu juga nikmatnya Gusti Allah. Perlu disyukuri juga. Jadi walhasil syukur yang besar kepada Allah yang tidak bisa membandingi apapun, yaitu ucapan alhamdulillah. Dalam kunnya alhamdulillah kulli hal. Kita apa saja. Jadi apa kau menimpa apapun, kamu tahu itu dari Allah. Baik itu manis atau pahit, sampai yakin itu dari Allah. Bentuk kasih sayangnya Gusti Allah. Walaupun itu berupa bala, cobaan, itu yang jelas itu ada kasih sayangnya Allah di dalamnya. Mungkin Allah menghendaki kita derajat tinggi. Mungkin Allah menghendaki kita sebagai orang yang sabar, orang yang qanaah dan sebagainya. Itu kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal dalam segala keadaan apapun alhamdulillah. Kalau sudah memandang semua apa yang kita dapat merupakan pemberian Gusti Allah, bentuk kasih sayang Gusti Allah. Ibarat kadang orang itu perlu susu, kadang perlu jamu. Lek jamu kan baik ya, lek susu nah SDMJ. Kalau susu dengan semua itu, jadi ada kulli halus. Kita harus berterima kasih kepada Allah. Kita memuji sebagaimana orang-orang soleh memuji Allah. Alhamdulillah, karena bayar apa? Alhamdulillah, la kulli hal. Bisa semua pujian-pujian. Karena besok Nabi Muhammad namanya apa? Ahmad. Namanya Ahmad itu apa artinya Ahmad itu? Orang yang paling banyak pujinya kepada Allah. Itu hanya Rasulullah SAW, hanya Nabi Muhammad SAW. Apa pujian yang paling besar nanti diketahui di akhirat? Pokok dimakan Ahmad itu orang yang paling banyak pujinya kepada Allah. Kalah nabi-nabi lain kalah. Yang paling banyak pujinya adalah Nabi Muhammad SAW. Dan pujian ini akan tampak nanti kalau di akhir nanti, hari kiamat nanti, ketika di mahsyar. Ada yang bisa memberi syafaatul utma hanya Rasulullah SAW. Di situ masya Allah pujian luar biasa yang tidak pernah dimiliki pujian itu oleh hamba-hamba saliyane Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disebut Muhammad, orang yang dipuji. Muhammad orang yang dipuji. Jadi al-mukhlisun al-abrar, bagaimana hamba-hambanya Allah yang ikhlas, yang bagus-bagus, min malaikatihi, yaitu para malaikatnya, al-muqarrabin, yang selalu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Al-muqarrabin, yang selalu taqarrub, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Wa anbiyaihi, dan para nabinya, al-mursalin, yang diutus, wa ibadihi as-sholihin, dan hamba-hambanya yang soleh, al-akhyar, dan terpilih, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba pilihan. Bagaimana orang-orang soleh memuji Allah? Kita lihat bagaimana mereka memuji Allah. Yes, pujian yang paling besar, nggak ada rasa terima kasih pada Allah, nggak ada yang melebihi alhamdulillah. Jangan diremehkan itu.
Alhamdulillah, pujian puncak sudah. Nggak ada yang lebih besar daripada Alhamdulillah. Gusti Allah gak butuh apa-apa. Allah. Mobil, sampean mobilnya terus Gusti Allah. Omah, sampean omah terus Gusti Allah. Sekarang mana pujian yang terbesar? Yaitu alhamdulillah. Alhamdulillah, di atasnya nggak ada. Wassalatu wassalamu ala abdihi. Segala rahmat dan kesejahteraan semoga tercurah ala abdihi, atas hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya, sayyidina, baginda kita, wa maulana, Al-Mustafa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin Al-Mustafa. Itu baginda kita dan tuan kita Nabi Muhammad Al-Mustafa. Dialah hamba yang terpilih. Jadi terseleksi di antara makhluk terbaik sekalipun. Yang Mustafa Mukhtar ini diseleksi apa? Nabi yang terpilih, yang terseleksi adalah Rasulullah SAW. Dari hamba-hambanya Allah yang soleh itu, yang paling soleh adalah Nabi Muhammad SAW. Oh, jadi banding kan Nabi ambil orang-orang, tapi banding ukuran satu dan itu bandingannya gak itu sampai dibanding Nabi para Nabi loh, kalau bandingannya kan Nabi. Oh no, dibanding Nabi pemimpin-pemimpin yang ada itu bandingannya ya. Jadi gak cocok kan Nabi dibanding dengan yang lain. Sampai itu tidak ada bandingannya kan Nabi. Sekalipun para Nabi itu bukan bandingannya Rasulullah, jauh. Apalagi orang-orang yang bukan nabi, yang nggak masuk. Alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Jadi nabi yang diutus, Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat penebar kedamaian dan penyebar tercurah karena Allah. Jadi Gusti Allah mengutus Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Seluruh alam itu, semua alam itu apa yang ada ini ya. Bukan hanya jin manusia saja, semua alam. Apa yang ada di sekeliling kita itu namanya alam, tumbuh-tumbuhan, hewan dan semua. Rahmatan lil alamin, semua alam. Bukan alam dunia saja, alam akhirat dan semua alam sudah. Ini wa khattama bi an-nabiyyin, dan dijadikan sebagai penutup pemungkas para nabi. Walaupun nanti Nabi Isa akan turun, Nabi Musa kelak turun itu meneruskan syariat Rasulullah SAW. Jadi tetap Nabi yang terakhir pemungkas yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa ya terus melanjutkan syariat Rasulullah. Itu Al-Quran, ya, hadis Al-Quran dan hadis itu. Jadi bukan Injil lagi nanti. Malah nanti Nabi Isa nanti simbakan jenupan salib-salib itu Nabi Isa. Sampai nulis berarti Joko Gerejo. Wah, anak Nabi Isa, mari ngelawan Nabi Isa sampai. Ya,
Karena gak perlu jaga Islam, tentara Islam gak perlu jaga gereja, wis ana bagian dhewe. Ketika dadi musuhan kok besok ambek Nabi Isa, Nabi Isa besok turun ya nebang golongane salib-salib iki. Wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wala ahli baitihi, wala ahli baitihi, dan semoga tercurah pula kepada keluarga yaitu ahlul bait, istrinya Rasulullah, anak cucu Rasulullah at-tayyibin. Mereka yang menjadi manusia yang baik, al-adhar, lagi tersucikan, washabihi, dan kepada para sahabatnya, al-muhajirin wal ansar, yaitu kaum al-muhajirin dan kaum ansar, wa tabi'in, dan semoga pula tercurahkan kepada para pengikut setia, wattabi'nahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga tercurahkan kepada para pengikut setia mereka dengan berbuat kebaikan hingga hari kiamat. Wal jaza', hari pembalasan, wal qisamin nas, dan hari di mana manusia terbagi ila fariqain, kepada dua golongan, fariqin fil jannah wa fariqin fil nar. Satu golongan ditempatkan di surga, wa fariqin fil nar, dan satu golongan lagi di neraka. Jadi juga tercurahkan kepada para tabi'in. Tabi'in ini ya termasuk santri-santri sahabat itu tabi'in, santri tabi'in terus sampai kepada kita. Jadi kalau kita punya guru sampai tabi'in, sampai sahabat kepada Rasulullah SAW, insya Allah manfaat. Ojo pedot ini Google, pedot di guru nih, teko Google, baru sopo sing anu. Kecuali sampai tahu, oh ini dari ini, melalui ini masih ada harapan nih. Kalau pokoknya orang Google, orang anu, gak ngerti, oh itu teko sopo, oh teko Wahabi, teko Syiah gak ngerti ya. Ini. Jadi wattabi lahu ihsan ila yaumil wal jazaa wa qisamin nas ila fariqain, fariqin fil jannah wa fariqin fil nar. Jadi nanti di akhirat ada dua golongan ahli surga dan golongan ahli neraka. Ono sing dijamin, sing dijamin masuk surga. Yesus para sahabat yang dapat ujian itu sudah jamin swarga. Ya. Sing gak jamin, sing gak masuk sahabat, ya munafik menurut ae. Jadi orang-orang para sahabat ini sudah dapat ujian radhiyallahu, dapat ridho Gusti Allah, sudah diabadikan di Al-Qur'an, pasti surga. Pasti surga, karena Gusti Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran. Amma ba'du, sudah dilanjut hari Sabtu lagi insyaallah. Di situ tuh amma ba'du yang ini ya. Itu anak bagus ya. Itu turun keterangan nih. Insyaallah sampai lo senang sampai ngaji. Ngaji mulai jejak mulai sulbil, mulai apa?
subi sampai hamal di alam atas semua nanti dibahas di sini. Ya Rabbana karofna bi annana karofna wa annana asrofna ala ladha asrofna wa tu alayna tauba dan sili kulli khawba wastur lana al-rawati wa min rawa